kerumunan orang dan mendadak tak sadarkan diri. Orang-orang di sana berusaha menyelamatkan wanita itu, namun sayang, sesampainya wanita itu di rumah sakit, dia dinyatakan meninggal dunia. Wanita itu diketahui bernama Siripon Kanwong yang berusia 32 tahun. Keluarga yang mengetahui kejadian itu langsung panik. Saudara Siripon langsung menelpon seorang wanita yang bernama Sararat setelah mendengar kabar dari salah seorang saksi di kuil bahwa Siripon pergi ke kuil itu ditemani dengan Sararat. Saksi itu juga bilang kalau barang bawaan Siripon seperti tas, handphone, dan dompet hilang entah kemana. Namun di dalam percakapan telepon mereka, Sararat mengaku hari itu dia tidak pergi dengan Siripon karena dia berada di luar provinsi Ratchaburi. Bukan hanya saudara Siripon saja yang dibuat panik. Ibu Siripon yang tinggal di provinsi Kanchanaburi juga mengaku kaget dan tak percaya atas kematian putrinya yang mendadak. Itu sebabnya dia meminta polisi untuk melakukan penyelidikan, karena ibunya curiga ada yang tidak beres dengan kematian putrinya. Ibunya juga merasa bahwa dia mencurigai seseorang setelah dia mendengar bahwa tas, handphone, dan dompet putrinya hilang. Secara tak langsung, ibu Siripon mencurigai Sararat. Karena beberapa minggu sebelumnya, putrinya itu baru saja berkenalan dengan Sararat dan diketahui Sararat sudah meminjam uang dari putrinya sebesar 50.000 baht atau sekitar 21 juta rupiah. Dia pun tak tahu apakah uang pinjamannya sudah dikembalikan atau belum. Dugaan ibunya Siripon mungkin benar. Dari hasil autopsi pada jenazah Siripon, ditemukan kandungan racun sianida dalam lambungnya yang menjadi penyebab utama dia meninggal dunia. Hasil otopsi itu pun diserahkan pada polisi untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapatkan laporan itu, polisi langsung bergegas melakukan penyelidikan di sekitar kuil dan mencari jejak kedatangan pelaku dan korban. Benar saja, Sararat dan Siripon berada di tempat yang sama. Padahal sebelumnya Sararat mengaku berada di luar provinsi. Namun terlihat dari rekaman, Sararat justru berada di sekitar kuil pada jam kejadian. Bukti CCTV keberadaan terduga pelaku itu langsung dikumpulkan polisi. Lalu siapakah wanita itu? Apa yang melatar belakangi terduga pelaku melakukan pembunuhan pada korbannya? Seorang wanita berusia 36 tahun yang bernama Sararat Aim Rangsiwutaporn diketahui sebagai ibu rumah tangga dan telah menikah dengan suaminya yang bernama Witun Rangsiwutaporn yang diketahui sebagai anggota polisi senior. Dia menduduki jabatan sebagai wakil kepala polisi di provinsi Ratchaburi. Dari pernikahan mereka itu, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing berusia 13 tahun dan 10 tahun. Namun sayang, Sararat dan Witun dikabarkan sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2022. Namun mereka masih tinggal bersama di rumah mereka. Perpisahan dalam rumah tangga mereka juga diduga karena masalah ekonomi. Menurut tetangga sekitar, keluarga itu jarang bersosialisasi dengan tetangganya. Mereka hanya mau berteman dengan para pejabat di kepolisian dan juga orang-orang kaya. Namun setelah berita kematian Siripon di sebuah kuil menyebar, warga dikejutkan dengan berita bahwa Witun, suami Sararat, menyerahkan diri ke polisi setelah mengetahui polisi melakukan investigasi atas kematian Siripon. Warga pun mulai curiga kalau Witun berkaitan dengan kematian Siripon. Saat Witun ditetapkan sebagai tersangka, dia pun langsung dipecat dari jabatannya dan tidak lagi bergabung di anggota kepolisian Thailand. Sementara Sararat memilih kabur setelah suaminya menyerahkan diri. Setelah polisi melakukan pengejaran selama 10 hari lamanya, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, polisi berhasil menangkap Sararat di kota Bangkok. Saat penangkapan itu terjadi, ditemukan botol kapsul yang berisi racun sianida dalam tas Sararat. Ditemukan juga tumpahan bubuk sianida di sekitar dashboard mobil Sararat. Diketahui bahwa Sararat ternyata sedang hamil 4 bulan. Belakangan diketahui bahwa Witun mengaku janin dalam kandungan Sararat bukanlah darah dagingnya,
melainkan hasil hubungan Sararat dengan mantan pacarnya yang sudah meninggal. Meskipun begitu, Witun tetap membantah kabar bahwa dirinya dengan Sararat sudah pisah ranjang. Saat polisi melakukan interogasi pada Sararat, awalnya dia tak mau mengakui semua perbuatannya dan mengatakan dirinya tidak terlibat. Ketika polisi menanyakan barang-barang milik Siripon pada Sararat, dia pun menyangkal sudah mencuri barang milik korban. Namun fakta lain didapatkan polisi sebelum penangkapan Sararat. Seorang teman dari ipar Sararat mengirimkan tas, handphone, dan dompet itu pada polisi karena dia mengaku kaget mendapatkan kiriman itu dari ipar Sararat. Dari pengakuan iparnya, dia berusaha membantu Sararat untuk menyembunyikan harta benda korban dengan mengirimkannya pada seorang teman setelah Sararat membawa barang itu padanya. Namun teman korban yang mendengar kabar bahwa barang Siripon hilang saat dia meninggal, langsung membawa barang itu ke polisi. Kepolisian Thailand juga segera melakukan penyelidikan setelah mendapatkan kabar dari beberapa orang yang mengaku anggota keluarga mereka juga meninggal dunia karena racun sianida. Dan mereka semua langsung mencurigai Sararat sebagai pelakunya setelah kasus kematian Siripon menyebar. Seorang saksi bernama Kantima Pasard yang mengaku sebagai teman Sararat datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya bahwa dia juga hampir meninggal dunia karena ulah Sararat. Ketika itu, dia bertemu dengan Sararat di sebuah restoran dan makan bersama. Namun dia mengeluh sakit batuk pada Sararat, sehingga dia meminum obat batuk berbentuk kapsul yang diberikan oleh Sararat. Saat dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya dan mengemudikan mobilnya, dadanya terasa sakit. Dia pun mencoba menelpon Sararat, namun tak bisa terhubung. Untungnya dia langsung menelpon para medis sehingga bantuan segera datang dan dia bisa tertolong. Kantima mengaku pada polisi bahwa Sararat telah meminjam uang darinya sebesar 250.000 baht atau sekitar 107 juta rupiah. Uang itu belum juga dikembalikan oleh Sararat, sehingga dia sempat menagih hutang pada Sararat. Polisi juga mulai menyelidiki kembali kasus kematian tak wajar seorang pria bernama Sutisak Punkuan, berusia 35 tahun yang meninggal pada tanggal 12 Maret 2023. Dari hasil penyelidikan latar belakang pria itu, diketahui bahwa Sutisak adalah mantan pacar Sararat, ayah dari janin yang dikandung Sararat, yang pernah disebutkan oleh Witun. Dari penyelidikan yang dilakukan polisi, saat kejadian, Sararat dan Sutisak berada di sebuah restoran di Provinsi Udon Thani. Namun saat mereka pergi ke pom bensin, Sutisak tiba-tiba pingsan. Walaupun dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk ditangani, nyawanya pun tak tertolong. Pihak rumah sakit awalnya menyebutkan kematian Sutisak karena serangan jantung. Namun mengetahui sejumlah harta benda, uang tunai dan mobilnya hilang, pihak keluarga meminta autopsi pada jenazah Sutisak. Dari situlah diketahui bahwa Sutisak juga meninggal dunia karena racun sianida. Ternyata, sesaat setelah kematian Sutisak, Sararat dan Witun mencuri harta benda dan uang tunai yang dibawa Sutisak. Selain itu, mereka juga membawa kabur mobil Sutisak untuk digadaikan di sebuah tempat. Diketahui juga bahwa Sararat dan Witun mendatangi beberapa orang yang memiliki hutang pada Sutisak untuk menagih hutang mereka atas nama Sutisak. Seorang agen asuransi juga mendatangi polisi untuk memberikan laporan bahwa beberapa hari setelah Sutisak meninggal dunia, Sararat datang padanya untuk menanyakan pencairan asuransi jiwa sebesar 100.000 baht atau sekitar 43 juta rupiah dan berusaha memasukkan namanya sebagai penerima manfaat asuransi. Tak hanya kasus kematian Sutisak saja, polisi kembali menyelidiki kasus kematian seorang inspektur bernama Nipa Sainchan yang meninggal pada tanggal 1 April 2023 atau 2 minggu sebelum kematian Siripon. Dari hasil CCTV yang diarsipkan polisi, ternyata polisi baru sadar kalau wanita yang berada di sebelah Inspektur Nipa adalah Sararat. Saat Inspektur Nipa ambruk, Sararat yang berada di sampingnya dan sedang berteleponan tidak sedikit pun berusaha memberikan bantuan atau memanggil ambulans. Malah dia pergi dari sana setelah warga datang berkerumun. Sayangnya,
tidak dilakukan autopsi pada jenazahnya, namun polisi menduga keberadaan Sararat di sebelahnya juga berkaitan erat dengan kematian korban. Dari kematian beberapa korban inilah, polisi juga melakukan penyelidikan mendalam atas kematian korban-korban lainnya. Dari hasil penyelidikan polisi, sampai saat ini, diketahui sudah ada 14 orang yang menjadi korban pembunuhan Sararat dan Witun dengan racun sianida. Pembunuhan pertama ternyata dimulai dari tahun 2015 di kota Bangkok. Seorang wanita kaya raya bernama Montatip Kauin meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2015 karena racun sianida. Sararat pun mengakui kematian Montatip adalah ulahnya, dan wanita itu adalah korban pertamanya. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, kenapa Sararat tega membunuh 14 korbannya dengan racun sianida? Apa motifnya melakukan semua itu, dan dari mana dia mendapatkan racun itu? Polisi yang melakukan interogasi mendalam pada Sararat mendapatkan pengakuan darinya bahwa dia tega menghabisi semua teman-temannya karena terlilit hutang. Gaya hidup mereka yang boros ternyata menyebabkan Sararat dan Witun memiliki segunung hutang kartu kredit. Bukan itu saja, perekonomian mereka juga anjlok karena kebiasaan Sararat yang suka bermain judi. Meskipun Witun memiliki jabatan tinggi di kepolisian, penghasilannya itu tidak bisa menutupi semua hutang-hutang mereka. Oleh sebab itu, mereka merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan, yaitu berteman dengan orang-orang kaya. Dengan hutangnya yang menumpuk, Sararat dan Witun tetap menghabiskan uang mereka untuk bergaya layaknya orang kaya, sehingga mereka bisa berkenalan dan berteman dengan orang kaya lainnya. Setelah para korbannya yakin kalau Sararat dan Witun orang kaya, mereka pun tak segan memberikan bantuan pada pasangan itu. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Sararat dan Witun untuk meminjam uang pada rekan-rekan mereka dalam jumlah beragam. Namun ketika para korbannya mulai menagih hutang mereka, pasangan itu lalu menghabisi mereka semua secara halus. Sararat membeli bubuk sianida yang dimasukkan ke dalam kapsul dan menawarkan pada korbannya dengan alasan kapsul itu adalah obat herbal. Tanpa adanya rasa curiga dari korbannya, mereka yang meminum kapsul beracun itu pun tewas. Sararat dan Witun juga tak segan mengambil seluruh harta benda korban yang dibawa saat mereka tewas. Diketahui dari hasil penyelidikan di rekening bank milik Sararat, setidaknya pernah ada uang masuk sebesar 78 juta baht atau sekitar 33,5 miliar rupiah yang ditransfer ke 12 orang berbeda. Kini polisi berhasil melacak ke-12 orang berbeda itu untuk diselidiki apakah mereka terlibat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Sararat dan Witun atau tidak. Namun untung saja, ke-12 orang itu tidak terlibat, dan mereka mengaku Sararat mengirim uang itu pada mereka untuk ikut bermain judi. Sararat sendiri ternyata mendapatkan racun sianida itu dari iparnya, saudara yang pernah membantunya menyembunyikan hasil curian barang siripon. Iparnya itu ternyata memiliki apotik serta menjual berbagai zat kimia beracun termasuk sianida yang dikirim dari beberapa distributor di Thailand. Namun kasus ini juga ternyata menyeret seorang artis cantik asal Thailand bernama Ais Prichaya yang diketahui membeli racun sianida dengan nomor lot atau nomor identifikasi yang sama dengan sianida yang ditemukan dalam botol milik Sararat. Terseretnya nama Ais Prichaya menjadi bahan perbincangan warga Thailand, sehingga Ais Prichaya dan ibunya memberikan klarifikasi bahwa memang Prichaya membeli